wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Baik keadaan fisik, jasmani dan roha. Baik. Ibu mau cek dulu ini. Ada tidak di antara anak ibu yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Bunga. Lagi? Satu saja, Bu. Satu bunga kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Oh, sakit apa katanya? Sakit cacar. Nah, jadi nak, kalau ada teman kita yang sakit, ya, kita harus menjenguknya. Dengan menjenguknya, kita berarti memberikan semangat. Action. Ya, jadi dengan memberikan semangat kepada teman kita tadi, dia akan kembali bergairah untuk bisa bergabung lagi bersama-sama kita belajar seperti dia Biasa. Ya, mengejar prestasi, meraih mimpi. Nah, itu adalah tugas kita. Dan bagi kita yang dalam keadaan sehat, tetap harus menjaga kesehatan Kita. Harus dijaga kesehatan tubuh, jaga pola makan, jaga pola tidur, ya kan? Kemudian jaga kebersihan, ini sangat penting untuk kesehatan. Oke, nah selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, ya saya mintakan kepada ketua kelas untuk mewakili teman-temannya membacakan doa. Ayo, silakan ketua kelas. Siap, Brek. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Anak-anak ibu yang cantik dan ganteng-ganteng. Diawalilah hari itu dengan senyum. Manis, karena kalau kita awali hari itu dengan cemberut, maka yang kita dapatkan pun seperti wajah kita pada hari ini. Tapi kalau kita selalu mengiringi hari-hari dengan tersenyum, apapun permasalahan pasti akan bisa diselesaikan. Ya, nah, jadi anak-anak ibu semua, kalau saya masuk ke kelas kita ini, artinya kita belajar apa ini? Belajar bahasa Indonesia. Orang Indonesia enggak? Iya. Bangga dengan sebagai orang Indonesia? Saya cek bahasanya. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, SMA Negeri 4, Jaya, Jaya, Jaya. Jempa itu, SMA Negeri 4 kita ini selalu berjaya. Ya, tidak lekang dimakan Waktu. Nah, anak-anak semua, coba perhatikan ya. Materi kita ya. Kemarin kita belajar tentang cerpen ya, menulis cerpen. Ya, mengidentifikasi cerpen. Nah, sekarang kita belajar tentang menulis cerpen. Tapi sebelumnya Ibu, kamu perhatikan di fokus kita ya. Ada kata-kata motivasi saya akan buat.
Apa katanya? Kamu punya duit, Kamu punya kuasa, tapi kalau kamu punya ilmu, nah itu dia. Ya, seperti pepatah orang Batak mengatakan, "Epeng nama rakyat nagarawan," tapi bukan duit segala-galanya. Ya, memang duit bisa mengatur apapun yang kita butuhkan, tapi duit bukanlah segala-galanya. Ya, ilmu, ilmu itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita. Orang yang berilmu, kalau dilepaskan di mana saja dia akan bisa hidup. Ya, sama seperti layaknya batang ubi. Dimanapun dilemparkan, dia akan bisa tumbuh berkembang subur. Seperti itu pula lah orang yang berilmu. Dan anak-anak itu mau nggak punya ilmu? Ya sudah pasti. Ingin punya ilmu, ingin jadi cerdas, ingin menjadi orang yang sukses. maka bekalilah diri kita dengan Ilmu. Oke. Perhatikan materi kita tentang cerpen, masih tentang cerpen di sini. Kalau kemarin kita disuruh untuk menulis cerpen, nah sekarang kita berbicara dan mempresentasikan hasil daripada analisis cerpen yang sudah kita buat kemarin. Ya, nah nih, jadi tujuan pembelajaran peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa, dalam bentuk monolog, dialog, dan berbicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mampu menyajikan karya sastra, sejarah, kreatif, dan menarik. Peserta didik juga harus mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Nah, oke. Sebelumnya, buku paketnya sudah dibagi, nak? Belum. Ya, silakan dibagi dulu. Bagikan ketua kelas, bukan temannya. Dan karena kelas kita ini ada pojok baca, sangat mudah sekali ya, tidak perlu jauh-jauh. Ya, tapi seharusnya sebelum kita memulai pembelajaran sudah dibagikan. Baik, terima kasih ketua kelas. Ya, di materi kita mengenai menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Nah, diharapkan kamu mampu mempresentasikan, ya, mempresentasikan daripada hasil pembelajaran kita. Ya, hasil daripada analisis yang kamu lakukan, maka dipresentasikan. Ya, lanjut. Itu materinya sekarang. Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam lagi, saya ingin bertanya, pernahkah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun cerita pendek? Apa? Kelas 10 sudah pernah. Kelas sekarang belajar juga. Nah, berarti sudah tahu. Kemudian unsur pembangun cerita pendek itu disebut juga dengan unsur ya, nah, kira-kira apa saja unsur pembangun cerita yang kamu ketahui? Tema. Coba ke depan. Sampaikan. Ya. Hidayah silakan.
maju. Nah, ulang kembali pembelajaran kita sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu unsur intelijensi dalam sebuah cerpen. Kemudian saya di sini ingin menyampaikan kembali tentang unsur-unsur intelijensi dalam cerpen. Yang pertama itu ada tema. Tema ini adalah inti cerita atau inti pokok. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerpen. Kalau penokohan itu ada letaknya ya. Dia protagonis sebagai tokoh utama ataupun antagonis sebagai penentang tokoh utama. Baru selanjutnya yang ketiga itu ada latar. Latar dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah tempat, yang kedua waktu, dan yang ketiga adalah suasana. Kalau latar yang menunjukkan tentang tempat itu adalah di rumah, di sekolah. Sedangkan latar yang menunjukkan tentang waktu itu ada pagi hari, jam 6 ataupun lain sebagainya. Sedangkan latar yang menunjukkan suasana itu seperti gembira, senang ataupun sedih. Selanjutnya ada alur. Alur dibagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya itu ada gaya bahasa. Dalam cerpen juga menggunakan gaya bahasa seperti majas. Kalau setahu saya itu majas personifikasi, yaitu membayangkan benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, pena itu menari-nari di buku. Selanjutnya lagi ada unsur intelijensi sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama dengan menggunakan kata saya, aku, ataupun nama orang tersebut. Baru yang kedua sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ia dan dia. Selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh para penulis dalam sebuah cerpen. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang ingin menyampaikan yang kita silakan maju. Nanti bakal ada yang akan disampaikan oleh teman-teman kamu. Baiklah, saya ingin menambahkan dan hidayah tadi mengenai unsur invensi. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Gita Esther Radio. Nah, ini saya ingin menjelaskan unsur invensi beserta pengertian dari cerpen. Nah, pengertian dari cerpen itu adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa yang di dalamnya itu menceritakan satu kejadian saja. Lain seperti novel. Kalau novel itu kan menceritakan banyak kejadian, tapi kalau cerpen ini hanya satu kejadian. Bisa berupa non fiksi dan fiksi. Nah, untuk menambah pada hidayah tadi, untuk penokohan. Nah, untuk penokohan itu yang ada itu ada tiga, bukan dua. Ada protagonis, antagonis, dan antagonis. Nah, antagonis ini bukan berarti dia selalu jahat. Dan protagonis ini juga belum tentu dia selalu baik, karena si tokoh utama ini bisa dia baik, bisa dia jahat kan? Dan seperti itu terjadi sama itu kemarin. Nah, kalau misalnya untuk sudut pandang orang pertama itu untuk nama itu sebenarnya salah. Sebenarnya sudut pandang itu kalau untuk nama orang itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Misalnya seperti ini, saya menceritakan dia itu orangnya baik, ramah tamah, ya berarti saya yang menceritakan. Nah, cuman kalau dia orang pertama itu kan, saya menceritakan saya sendiri. Seperti saya berjalan ke kelas untuk menyapa teman saya gitu kan. Itu baru unsur orang pertama. Cuma kalau orang ketiga, kalau misalnya pakai nama itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selain unsur intrinsik ada juga unsur ekstrinsiknya. Unsur yang ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar cerpen itu. Nah, bagaimana sih unsur yang dari luar? Nah, unsur dari luar itu seperti penulis, suasana si penulis saja yang menceritakan cerpen tersebut, atau kejadian-kejadian apa saja yang dia lihat dan dia rasakan ke dalam cerita tersebut. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Ada lagi ditambahkan? Satu orang lagi? Udah cukup? Cukup. Oke. Teman kita itu ada di depan ya. Nah, mungkin kalian ketika saya yang menjelaskan ada rasa-rasa sungkan untuk kalian. Ini kesempatan kalian untuk mengeksplor keingintahuan. Berdua naik aja dulu, ya. Untuk mengeksplor keingintahuan kalian tentang cerpen. Ya. Nah, silakan bertanya.
bedanya alur maju mundur dengan alur maju dan mundur itu apa? Maksudnya alur maju, alur mundur dan alur maju mundur itu perbedaannya apa? Baiklah, saya menjelaskan mengenai perbedaan dari tiga alur tersebut. Nah, pertama kita harus mengetahui nih alur maju itu apa, alur mundur itu apa. Nah, alur maju ini adalah yang dimana cerita itu maju ke depan, dia nggak mundur lagi. Misalnya dari yang sedih ke bahagia, misalnya dari perjalanan hidup yang susah ke perjalanan hidup yang udah beruntung lah, udah dapat kehidupan yang baik. Nah, kalau yang mundur ini dia tuh flashback. Kayak misalnya orang ini udah sukses, dia balik lagi ke belakang mengingat kejadian dia di masa lalu, apa sih yang dikerjakan dia waktu itu alur mundur. Cuma kalau alur maju mundur itu dia dari awal udah merintis sampai ke dia sukses, cuma dia terus lagi ke belakang. Kayak gitu. Misalnya si Hanum lah, Hanum misalnya masa sekolahnya susah, nyampe dia udah dapat pekerjaan yang lebih bagus, dan dia balik lagi ke belakang. Oh, ternyata waktu sekolah saya susah ini, ternyata akhirnya saya sebagian ini. Jadi kalau alur maju mundur itu dia udah maju terus flashback lagi ke belakang. Kenalkan nama saya Imam. Di sini saya ingin menanyakan tentang tokoh. Mungkin tadi ada yang kurang ya penjelasannya tentang analitik dan dramatik. Coba jelaskan tentang itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ingat atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Kalau dalam penokohan secara analitik itu digambarkan secara detail. Misalnya nih, Hidayah adalah seseorang yang Hidayah adalah anak yang keras kepala, suka ngerosting orang lain. Dia memiliki postur badan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dia memiliki nada bicara yang sedikit agak keras dan dia memiliki muka yang sangat kecil. Itu sudah termasuk sebagai analitik. Dia menggambarkan tokoh itu dia udah sesuai dengan karakternya gitu. Sedangkan secara dramatik dia itu menggambarkan melalui dialog. Seperti misalnya Aulia ini kan memiliki adik gitu kan, Jadi Aulia ini dia ngomong sama adiknya itu Hidayah, dia ngomong gini, Hidayah, sapulah dulu rumah ini. Nah itu kan sudah menggambarkan bahwasannya dia adalah orang yang sangat memiliki nada bicara yang sangat tinggi, udah gitu dia juga tidak lemah lembut dan dia juga bisa dibilang sebagai kasar. Itu kalau secara dramatik. Itu saya jawaban dari saya. Tepuk tangannya. Memberikan tanggapan ya silakan. Mau bertanya lagi? Oke silakan. Saya mau bertanya, emang tujuan kita membuat cerita pendek itu apa sih? Ya. Hidayah dulu, setelah itu baru Cinta. Terima kasih kepada Cinta Rasma atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab atas pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah apa sih tujuan membuat cerita pendek? Kalau menurut pribadi saya itu kan, cerita pendek itu untuk meluangkan imajinasi saya, untuk meluangkan untuk sebagai apa ya? Iya, untuk mengembangkan inspirasi dan untuk membuat karya baru lagi dari cerpen tersebut gitu. Selain itu kita juga kalau membuat cerpen kita juga bisa tahu ternyata cerpen itu kayak gini ya, ternyata cerpen itu gak harus panjang, gak harus pendek, ternyata bisa simpel gitu. Jadi biar untuk menambah wawasan kita dan pengalaman dari diri kita sendiri. Kalau itu menurut pribadi saya. Kalau selanjutnya ada menurut pribadi dari teman saya yaitu Dita. Menurut saya sendiri yang pertama itu kenapa sih kita harus menulis cerpen? Nah biasanya orang-orang yang suka menulis ini adalah orang-orang yang suka menyaksikan sesuatu. Nah orang yang menyaksikan sesuatu misalnya kejadian ini punya diabadikan di tulisan yang siapapun bisa membaca dan mengambil sedikit ilmu dari cerpen itu. Karena cerpen ini bukan hanya kita membaca, tapi kita bisa memetik satu ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri. Nah, yang kedua itu, kenapa sih kita harus menulis cerpen? Karena pastinya dalam hidup kita pasti banyak kejadian-kejadiannya. Kalian pasti nggak
kalian pasti mau dong mengabadikan kejadian-kejadian dalam hidup kalian, mau itu kejadian dalam bentuk bahagia, sedih, ataupun apapun itu, yang dimana semua orang bisa membacanya. Pasti kalian bangga juga kan kalau misalnya menulis satu kejadian yang dari diri kalian sendiri dan dibaca banyak orang. Terus yang ketiga, itu juga bisa menguatkan imajinasi kita. Kalau kita menulis, pasti imajinasi kita makin banyak. Yang dimana kalau imajinasi kita itu makin banyak, pasti yang keluar itu kata-kata bahasa Indonesia yang baru aja kita pelajari itu kayak masuk gitu. Misalnya kata diksi dari langit itu apa, diksi dari awan itu apa, atau segalanya lah. Atau kata-kata yang indah yang baru aja kita pelajari langsung terdaftar di otak kita. Oh ternyata ini bisa nih kita tulis seperti itu. Itu bisa menguatkan imajinasi kita. Dan yang terakhir itu, kenapa sih kita menulis cerita pendek? Karena itu adalah sesuatu hal yang penting yang dimana kita bisa tahu apa sih itu cerpen, bagaimana sih cara si penulis bisa menulis cerpen. Nah untuk peluangnya kalau kita bisa menulis cerpen, kita bisa menjadi seorang penulis yang dimana kita bisa mendapatkan cerpen itu bisa menjadi itu. Kalau misalnya kita pintar mendapatkan, cuma kalau misalnya kita nggak bisa memanfaatkan uang dari cerpen ini ya kita hanya bisa membantu. Oke, terima kasih untuk kedua teman-teman. Silakan kembali ke padiumnya. Silakan kembali ke padiumnya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh kedua teman kita sebagai bentuk ya flashback dari pembelajaran sebelumnya. Kembali kita ulas kembali, ya kita ulang kembali. Tujuannya di sini kita akan mengetahui bahwa cerpen itu dia bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nih, kalian bisa lihat. Ada 3 jenis cerita pendek. Ya. Ada yang disebut dengan cerpen yang pendek atau cerpen pendek yang jumlah katanya itu hanya 500 sampai 700 kata. Ya, 500 atau 700 kata. Kemudian cerpen sedang. Nah, ini bentuk cerpen yang panjang katanya hanya terdiri dari 750 kata sampai 1000. Dan cerpen panjang dimulai dari 1000 kata sampai 10.000 kata. Nah, kemudian ada juga, karena tidak kalian mendengar bahwa ada jenis cerpen mini, cerpen pentigraf. Pernah dengar tidak? Nah, apakah ada hubungannya dengan ketiga jenis cerpen ini? Ada. Tinggal bagian mana dia? Kalau pentigraf, mana dia? Kalau cerpen mini, cerpen mini bentuk cerpen bagian pertama, dia hanya terdiri dari 500 atau 700 kata. Kenapa dia disebut mini? Karena jenis cerita pendek ini dia tidak sampai ya 2 paragraf. 1 paragraf selesai. Sekarang saya tanya, unsur dan struktur yang terdapat di dalam cerpen mini apakah terangkum dalam bentuk cerpen mini? Terangkum tidak? Ya terangkum di ya terangkum. Ya ada pokoknya yang namanya cerpen, cerita fiksi yang membutuhkan daya imajinasi
berdasarkan unsur intrinsiknya di dalam cerpen ini ada dia. Pemilihan tema ada, tokohnya ada, kemudian alurnya ada, lagi latar, sudut pandang, gaya, bahasa, koyo ya, belum seragam, tahu semangat, ya, jangan diawali dengan sesuatu itu dengan semberut. Tapi saya yakin tadi ketika saya bertanya, kalian sedang mikir untuk menjawabnya ya. Di dalam otak kita sudah ada terekam hal-hal yang ingin disampaikan tapi bingung untuk mengungkapkannya. Seperti itu? Nah, itu sebenarnya karena kita tidak mau memulai. Kita takut salah. Nah, belajar itu tidak perlu takut salah. Ya. Dengan kesalahan tersebut, kita akan bisa menjadi orang yang sukses. Belajar dari kesalahan. Nah, itu dia. Kemudian, dari kesalahan-kesalahan tersebut, sudah pasti nanti akan muncul berbagai penilaian. Ya, berbagai penilaian. Nah, jadi kalau dalam istilah kehidupan kita ada yang untuk introspeksi diri kita yang suka mengkritik ya, oh aku itu begini. Nah, itu salah satu bentuk penilaian yang mampu membuat kita termotivasi menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut kalau dikritik. Seharusnya kita berterima kasih kepada teman-teman kita yang sudah mengkritik. Karena itu adalah salah satu bentuk perhatian dari teman kita. Ya, jangan dikritik langsung, iyalah, nggak boleh gitu. Iyalah kamu, aku kan tidak, kamu bisa. Ya, jadi dari penilaian seseorang kita bisa tahu letak kelemahan diri kita. Makanya kita bisa memperbaiki hal-hal yang sudah dikatakan teman kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, bisa? Bisa, Bu. Jadi cerpen mini 1 paragraf saja selesai. Bu, contohnya dong. Nanti sebelum saya kasih contoh, kemudian ada cerpen sedang, pentigraf. Pentigraf itu adalah cerpen yang hanya terdiri dari 3 paragraf. Ya, cerpen yang hanya terdiri dari 3 paragraf. Nah, sedangkan cerpen panjang yaitu cerpen yang kalian baca yang membutuhkan waktu yang agak lama ketimbang membaca cerpen ini dan cerpen pentigraf. Nah, ya. Sekarang saya tampilkan contohnya karena nanti kamu akan ya nih akan saya suruh untuk mempresentasikan terlebih dahulu, buat dulu pentigrafnya ya, membuat cerpen dalam bentuk pentigraf 3 paragraf. Nah, ini dia ya, ini contoh pentigraf, contoh cerpen 3 paragraf mau di depan mata. Ini karya anak SMA ya, Mary Srifatma Dewi. Ayo, siapa yang mau membacakan? Yang lain. Oh, yang laki-laki dulu, Maulana.
Jihad. Jihad, jihad. Restu. Nah, ulang kan? Baca dulu. Itu namanya. Kelihatan? Kelihatan Bu. Nah, Depan aja. Maut di depan mata. ya. Nah, situ. Oleh dari Sri Fatma Dewi. Menatap dari jauh ketika peti mati dimasukkan ke liang lahat. Hatiku tak bisa dikatakan betapa rasanya seperti mimpi disambar petir. Kata-kata kunci di ujung lidah. Air mata semakin mengalir deras. Peti mati jenazah suamiku diturunkan. Baru sebulan lalu aku bahagia dinikahi dirinya. Suami dari teman baikku yang meninggal karena kanker. Tommy adalah cinta pertamaku. Tapi aku tidak berjodoh dengannya dan memilih menikah dengan Burhan yang lebih mapan kehidupannya saat itu. Walau sebenarnya hatiku ada pada Tommy. Aku pulang ke rumah diliputi rasa galau, tatapan mata sinis dan orang-orang dan keluarga baruku. 2 anaknya Tommy dan 2 anakku sendiri. Bahwa aku adalah pembunuh suamiku dalam senyap. Ya, suamiku meninggal setelah tak lama menikah denganku. Kulihat tali lalat yang ada di bahu kiri. Percaya atau tidak, akulah pembawa sial. Bukan virus COVID-19. Nah, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan buat dia. Ini merupakan contoh cerpen pentijak. Ya, cerpen yang mana terdiri dari 3 paragraf. Kemudian, ini bacakan dulu ini cerpen kita ini. Aku dapat tas murah, kata istri. Ini tas yang kamu lihat awal tadi kan? Ujar suami. Istri mangkut-mangkut. Mending yang warna merah tadi, protes suami. Yang 500.000 itu tidak diskon, timpal istri. Memang ini harga berapa? Suami penasaran. 800.000, jawab istri. Mahal dong, protesnya lagi. Tapi ini diskon dari harga 1 juta, kata istri. Tiba-tiba suami gila. Satu paragraf. Nah, udah kan? Jadi dalam satu paragraf alurnya itu sudah padat, jelas, singkat, padat. Nih, tokohnya ada suami dengan istri. Alurnya alur apa dia pakai? Maju. Maju. Ya. Kemudian memakai sudut pandang orang ketiga. Pertama. Artikan ini artinya menceritakan. Ya, tapi seolah-olah pengarang itu adalah sebagai pengamat, dia sebagai yang menceritakan. Ya, betul. Jadi semuanya sudah ada. Amalan ini apa urusannya? Yang melihat diskon. Lebih jangan lagi, Bu. Harus teliti. Kalau ingin mengambil keputusan. Selain daripada itu ada apa lagi amanatnya? Menurut kata suami, Bu. Menurut kata suami. Oke, lagi? Ya. Bayangkan, betul tadi kata siapa tadinya? Anmong harus teliti, ya teliti kita harus tahu persentasi dari kelipatan jumlah uang 1 juta menjadi 800, kemudian dibandingkan yang 500. Jadi selaku wanita itu harus jeli. Jangan setiap ada diskon, diserbu. Ini kebiasaan perempuan. Woi,
aslinya misalnya harga aslinya itu 100.000, diskon 20%. Berapa jadinya? 80.000. Sementara kalau kita beli di pasar biasa bisa 50.000 tanpa tawar, tanpa diskon. Gimana? Seharusnya. Tapi perempuan sekarang gengsinya tinggi, tak boleh sendiri ya. Nah, kita harus jeli selaku perempuan itu harus pandai-pandai memanage. Ya, ini merupakan contoh daripada pentagram dan contoh dari cerpen mini. Nah, cerita pendek berdasarkan kehidupan nyata itu ada dua. Cerita pendek secara total, artinya cerita yang kita tuangkan dalam bentuk cerpen tersebut itu berbentuk fakta. Kehidupan nyata yang dituangkan dalam bentuk cerita fiksi. Lebih banyak faktanya ketimbang imajinasi. Ketimbang bohongnya. Nah, ya. Kemudian cerita pendek sebagian atau irisan. Nah, ini lebih banyak rekayasanya. Ya, rekayasa cinta. Nah, lebih banyak gambaran-gambaran yang dipermanis atau dipoles-poles sehingga lebih enak untuk dibaca. Nah, ini berdasarkan latar cerita pendek dibagi menjadi dua latar. Latar lintas waktu dan latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Kemudian latar cerita lintas waktu dari cerita pendek yang menggunakan dua latar yang berbeda. Ini misalnya masa sekarang dengan masa prasejarah, masa sekarang dengan masa 50 tahun mendatang. Nah, inilah yang sering kita kelompokkan dia dari segi alur. Ada alur maju, ada alur mundur, ada campuran. Ada campuran, ya kan? Ada yang tanyakan? Ya, apa itu? Tadi kan kalau cerita pendek yang kan tadi ada tiga cerita pendek. Ada cerita pendek yang pendek, cerita pendek yang sedang, sama cerita pendek yang panjang. Nah, cerita pendek yang panjang ini tadi kan terdiri dari 1.000 sampai ribuan kata. Nah, kalau saya pribadi itu saya pernah baca novel di Wattpad. Jadi terdiri dari beberapa chapter. Nah, setiap chapter itu isinya cuma 900 kata gitu, Bu. Nah, apakah novel itu kalau misalnya dia ada 30 chapter, berarti kan cuma sampai 20 ribuan kata. Itu dia termasuk cerita yang panjang atau memang dia novel? Nah, jadi Wattpad itu kan adalah aplikasi yang memuat daripada bentuk karya-karya sastra dalam jenis cerpen, ya, atau dalam bentuk prosa, ya, dalam bentuk prosa. Nah, jadi kalau Wattpad itu tidak selamanya dia berbentuk novel. Berbeda dengan Vizo. Kalau Vizo itu dia memang jenis novel. Kenapa? Ketika kita baca itu dia tidak langsung habis selesai ceritanya. Sedangkan cerita panjang, ya, kalau dulu sering disebut dengan cerita bersambung. Inilah yang dikelompokkan dalam bentuk cerita panjang. Yang kalau kita hitung-hitung jumlahnya, kalau dia seorang cerpenis yang ahli, dia itu dapat memilah mana yang dibuat dalam bentuk cerpen, cerita panjang, mana yang dikelompokkan dalam bentuk novel. Kalau dia sudah melebihi dari 10.000 kata, tidak dikelompokkan kepada jenis novel. Nah, iya. Tapi kalau dia tidak sampai 10.000 kata ataukah sampai 10.000 kata, itu masih digolongkan dalam bentuk cerpen, cerita panjang. Jadi ya, bisa dipahami? Oke, ya.
jenis cerita pendek secara lokal dan jenis cerita pendek sebagian. Apakah kalau di dalam cerita itu memang wajib menambahkan dari kehidupan nyata? Ya, bagus sekali. Sebelum saya jawab, ada yang ingin menjawab? Bisa? Apakah di dalam cerita itu memang harus menambahkan cerita dari kehidupan nyata? Sebenarnya kalau misalnya baca sendiri itu nggak harus ya. Karena cerpen itu dia lebih mengimajinasi kita. Kayak mana kita bisa menarik si pembaca untuk masuk dalam cerita kita. Kalau misalnya kita memasukkan fakta sedikit nggak apa-apa sih. Misalnya fakta itu misalnya jalan baru ada cerita firman itu fakta gimana jalannya. Itu ada faktanya. Terus kalau misalnya imajinasi itu, kalau misalnya full imajinasi yang buat itu biasanya kalau pribadi saya sendiri itu aku sendiri yang buat ceritanya. Misalnya jalannya kamu sendiri, nama kotanya kamu buat sendiri, perjalanan waktunya kamu buat sendiri. Misalnya kalau misalnya kita kan saya ada provinsi Pandaru, ya kamu bikin aja, kamu bikin provinsi apa, tapi nggak ada yang dinyatakan. Kamu bikin provinsi di diri kamu sendiri itu kalau misalnya nggak pakai fakta. Cuman kalau cerpen yang saya baca itu biasanya banyak fakta kayak misalnya ada jalan ini kan, terus ada memang ada monumen ini, itu sudah termasuk di fakta yang Nah, jadi yang namanya sebuah cerita pendek, ya, cerita pendek itu memang permasalahan yang diangkat berdasarkan pengalaman hidup atau permasalahan-permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi, berdasarkan permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat tersebut diangkat menjadi sebuah topik dalam cerita pendek, kita bisa berandai-andai di dalamnya. Ya, kenapa kita bisa berandai-andai? Karena kita seolah-olah diajak menerawang, menghayal mengenai kehidupan tersebut. Makanya ada kalanya ketika kita membaca cerita pendek tersebut, seolah-olah kita merasakan bahwa kita ada di dalam cerita tersebut. Ya, seperti itu dia. Karena penggunaan gaya imajinasi yang sangat menarik disesuaikan dengan masyarakat pembacanya. Nah, itu dia. Kalau remaja biasanya tema-tema yang diangkat itu seputar dengan cerita-cerita remaja. Kalau dia novel agak berat, berkisah tentang kehidupan rumah tangga. Nah, itu dia. Lebih berat lagi, cerita-cerita berkisah tentang orang-orang yang ingin introvert. Nah, itu semuanya disebut dengan cerita pendek, ya. Bisa dikelompokkan secara total jika seandainya permasalahan yang diangkat itu memang berdasarkan pengalaman kehidupan yang kita rasakan sendiri, dituangkan. Tetapi supaya pembaca itu tertarik untuk mendalami atau membaca cerita yang kita suguhkan, kita kemas dia. Ya, kita poles-poles sedikit-sedikit supaya lebih menarik. Ya, gitu. Beda dengan cerita pendek sebagian, karena yang diangkat itu hanya berdasarkan temanya saja, sedangkan pengembangannya itu semuanya atas rekaan daripada si penulis. Walaupun tidak jarang, karena kepawayannya dalam membuat cerpen, seolah-olah kita adalah aktor dalam ceritanya seperti itu, ya kan? Nah, ada lagi ditanyakan? Ya. Jadi kalau misalnya dia memenuhi kata-kata kan kalau cerpen itu dari 500 ya itu 200 kan. Kalau misalnya cerpen itu dia masih yang 500 sampai 900 kata itu masih bisa dikatakan cerpen Ya, seperti tadi cerpen mini, ya atau sering disebut dengan cerpen flash, ya cerpen flash. Nah, cerpen flash itu kalau kalian di belakang berapa dikatakan? 200 kata saja tidak ada ya?
deskripsian dari peristiwa dan ada dialog di dalamnya, penggambaran tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nih. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur pembangunan daripada cerita pendek nih, kalian sudah paham ya. Nah, langkah selanjutnya ini unsur ekstensif. Nah, ini adalah unsur-unsur yang diambil berdasarkan permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat, itu dilihat dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pertama, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai etika, budaya, moral, dan nilai moral. Itu dia, nilai pendidikan. Masih banyak ya. Jadi ini saya ambil 4 saja ya, sengaja saja. Karena ini yang lebih mayoritas dipergunakan oleh seorang psikologis untuk dituangkan dalam metodenya. Nih. Ketua kelas, tolong dibagikan ini agak pendek ya. Sudah bang semua ya materinya ya? Sudah, Bu. Boleh? Ya boleh sekaliannya. Nah, sudah dapat semua? Ya, terima kasih ketua kelas. Coba kamu perhatikan. Yang dibagikan oleh ketua kelas kita ini adalah merupakan LKPD sekaligus lembaran penilaian, ya lembaran penilaian terhadap bahan ajar yang tertuang di dalam LKPD yang nantinya akan kamu kerjakan ya. Bahannya itu adalah tempat tukang cukur ya, karya Surya Dharma. Budi Dharma, karya Budi Dharma ya, karya Budi Dharma. Nah, di sini kamu buka di bawahnya itu ya ada gambar saya ya. Ada gambar saya di situ. Kemudian saya buat peta konsep materi teks cerita pendek. Nah, buka lembaran berikutnya. Ya, ini. Ya, ini peta konsepnya. Ya, kelihatan peta konsepnya. Sudah, Bu. Nah, dari peta konsep di sini dari cerita pendek akan muncul definisi, ciri-ciri dan jenis cerita pendek, kemudian unsur-unsur cerita pendek, penceritaan kembali isi cerita pendek, struktur dan pembahasan cerita pendek, penyusunan cerita pendek. Nah, kamu bisa baca sampai selesai. Ini adalah merupakan bahan ajar, ya, untuk bisa membuat LKPD, ya, menjawab LKPD. Selanjutnya kamu buka LKPD-nya. Ya, ini LKPD-nya. Ini yang seperti ini. Ada, kelihatan? Sudah. Nah, sebelum kalian kerjakan, ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu mengenai LKPD ini? Nomor presensi. Mana itu? Oh, nomor presensi itu nomor
nomor yang peserta didiknya. Ya. Ingat listnya? Apa biasanya? Ya, ini kosongan aja. Jadi cara mengerjakannya, kamu tulis identitas peserta didik, ya nama, kemudian nomor alias kamu, nama sekolah, kelas dan semester berapa. Kemudian petunjuk pengerjaan, bacalah teks cerita pendek berikut, kemudian kerjakan sesuai dengan perintah. Dibaca dulu cerpen tukang cukur ini karya Budi Dharma. Ya, setelah itu buka halaman berikutnya. Ya, nih temanya apa? Tokoh dan perubahannya bagaimana? Kemudian kamu buat bukti dalam teksnya atau disebut juga dengan penggalan teks yang menyatakan bahwa temanya itu tentang ini misalnya. Kemudian tokoh dan perubahannya siapa-siapa saja dan karakternya itu seperti apa. Nah, kamu ambil penggalan cerpennya, tuliskan di situ. Alur dan amanat, ya seperti itu juga kamu buat. Ya, baru yang selanjutnya rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian. Ini nanti tugas LKPD yang kalian buat, kalian akan tukar dengan teman yang sebangku, tukaran, saling mengoreksi. Ingat ya, kata jujur, tidak boleh kurang. Kalau menurut kamu sudah sesuai apa yang sudah dijawab dalam LKPD, maka jawabannya sangat tepat, nilai 3. Tepat saja, tetapi jawaban penentuan unsur intrinsik sesuai, namun pembuktian teks belum lengkap, maka nilainya 2. Kemudian belum tepat, karena apa? Sebagian jawaban unsur intrinsik salah, serta sebagai pembuktian teks juga salah atau nggak dikerjakan. Maka nilainya 1. Nah, baik saya kan? Saya buat nilainya 0. Ada nilai juga ya, nilai tambah. Kemudian tokoh dan penokohannya seperti ini juga ada acuan yang bisa kalian jadikan pedoman ya. Kemudian di sini ada berdasarkan alur, amanat, latar ya, amanat nih, seperti itu. Kemudian lihat pedoman penilaiannya lagi. Nah, kalau asesmen sumatif ini, kenapa saya buat juga? Ini nanti sebagai bahan ujian di ulangan semester. Jadi nanti kisi-kisinya seperti yang ada saya buat di LKPD ini. Jadi kalian dalamilah materi tentang cerpen di bagian ini. Sudah ada kisi-kisinya. Ya, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan selanjutnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kemudian ini kalau ada selanjutnya nggak usah dijawab ya, LKPD-nya saja yang dikerjakan. Itu sebagai bahan kalian nanti ujian semester, karena sebentar lagi kita akan ulangan semester. Ya, boleh diskusi dengan temannya, tetapi jangan sampai terkena.
Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Menyelesaikannya. 5 menit berikutnya saling mengoreksi. Selesai? Belum.
Nah, semuanya nggak usah dikerjakan, nah. APD-nya gitu. Yang benar ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Oke. Sekarang saya belum selesai. Belum? Satu menit lagi ya. Silakan. Ya. Kita minta ini ya untuk menceritakan isi dari cerpen untuk ini. Ya, menceritakan kembali isi cerita untuk ini. Ya, nanti Titi saya mintakan untuk menyampaikan penilaian tentang cerita tukang cukur ya. Kemudian saya datang ke saya ya. Datang, Bu. Saya nanti kamu sampaikan pesan yang kamu dapat dari cerita ini. Dora. PP menyampaikan memberikan penilaian terhadap isi cerpen. Menceritakan kembali Udah, habis waktu 1 menitnya. Oke. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, silakan pilih di kursinya ya. Diri. Kamu ceritakan kembali isi cerpen kita ini. Pagi teman-teman. Ini saya akan memberi kembali singkat dari cerita pendek tukang cukur. Nah, tokoh utamanya itu si Ito. Ito itu tinggal sama mamanya, sama bapaknya. Mereka itu tinggal di pinggiran kawasan Kota Kudus. Dia itu juga semacam kekurangan atau sederhana juga bisa lah. Nah, jadi tuh setiap hari Minggu sama hari Minggu dia tuh terus ke sekolahnya itu sekitar pergi ke sekolahnya itu sekitar 14 km. Jauh kan? Kalau sekarang kita kan bisa pakai kereta. Terus itu dia juga makannya cuma sekali sehari karena orang itu juga ya kekurangan. Jadi kalau umpamanya dia
lapannya itu belanja lapannya, dia itu pergi ke pasar Johar untuk mengambil rumah-rumah atau sisa dari pasar itu dia makan, atau juga dia bisa pergi ke pabrik ukir kaca untuk mengambil juga kaca dari itu, dan untuk mengganjal lapar dia kemampuannya. Kadang ada satu kakek yang lain lagi, kadang ngasih orang itu puding Jawa. Itu kamu pernah tahu sih kayak mana puding Jawa? Kue jambi. Oh, cuma kalau dari sisa dari kakeknya itu pakai puding Jawa. Coba, terus si ibunya itu kan sering ambil kacang dari pabrik tadi. Walaupun dia tahu kalau kacang itu bisa buat sakit perut, tapi karena kebutuhan orang itu yang kurang bergizi, dia terpaksa karena keadaan. Jadi bisa dibilang kita itu harus bersyukur sama ibadah kita sekarang, karena masih banyak orang di bawah kita yang begitu kekurangan. Ya, terima kasih. Menurut kalian apa yang diceritakan oleh Tiwi itu sudah merangkum keseluruhan cerita? Ya, Ya. Dari kisah asal mula itu pulang pergi ke sekolah, bagaimana dia menahan rasa laparnya, dia menanggulangi rasa lapar, kemudian tokoh-tokoh yang selalu berperan dalam kehidupannya siapa saja, ya kan? Nah, sekarang ini tadi saya sudah sampaikan aku buat penilaian tentang isi ceritanya. Nah, jadi penilaian saya tentang cerpen ini tuh mudah dipahami, terus bahasa yang digunakan juga sederhana. Kemudian cerpen ini menceritakan suatu cerita yang lumayan menyentuh hati kita, karena kayak dia itu berjalan sejauh 14 km, nggak main-main jauhnya 14 km jalan kaki setiap harinya tanpa sendal. Kemudian dia makan sehari itu cuma sekali, cuma siang aja. Bayangin kita udah jalan 14 km sejauh itu tanpa ada sarapan, kan dia udah makan cuma siang doang kan makannya. Gimana coba kayak rasanya itu menyentuh banget. Ini makan belajar perut dia sampai kayak cantikan di sungai. Terus habis itu dia juga mencoba kacang-kacang itu tadi. Padahal dia tahu kacang-kacang itu nggak baik buat kesehatan dia, kayak bikin sakit perut, bikin gondokan. Tapi karena saking kekurangannya dia sampai harus makan itu walaupun dia tahu konsekuensinya. Jadi penilaian Fitri tentang kehidupan sejauh itu dalam cara kehidupan yang bagaimana? Yang sederhana, nomin, bergerak. Lagi, yang lain ini, dia pokoknya dia anaknya rajin bu. Anaknya rajin. Biasanya kalau nama dalam cerita itu rajin ya. Kemudian apa lagi? Buat sama hidupnya. Ya, tidak pernah hidup. Ya, lagi mungkin. Terus mandiri lagi. Ya dia sabar. Dia nggak udah putus asa. Pokoknya dia orangnya senang dengan semangat. Banyak positif dengan tangan ya. Dengan tangan. Buktinya dia kalau dikasih orang makan, pasti dia akan membantu orang yang membantu dia tadi, ya kan? Itu dia. Oke. Kemudian dari segi kehidupan sosialnya bagaimana ini sih? Kayak di akhir ceritanya itu dia juga mau bantuin kayak nolong sosialnya ya. Dari segi nilai orang baik. Nah, kemudian dari segi nilai pendidikannya mengajarkan kita tidak mudah putus asa, selalu tambah dalam menghadapi hidup, kemudian rajin menuntut ilmu. Walaupun apapun tantangan dan rintangannya, dia tetap melanjutkan pendidikan itu.
terima kasih Fitri. Dan selanjutnya siapa tadi? Dewi Cahaya, Bu. Nah, silakan Cahaya. Ya. Nah, jadi dari cerita mensyukur dalam tanah air itu saya mendapat kesan bahwa seorang anak yang hidup dengan sederhana, dengan makan pun hanya sekali, bersekolah itu harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Terus dia itu harus tetap semangat dalam menjalani keadaan yang dialaminya, dia yang kurang berkecukupan, yang dimana pada saat mereka tidak memiliki beras, mereka makan beras jagung. Nah, ketika mereka tidak mempunyai beras jagung lagi, mereka hanya makan ketela. Jadi kesannya ini adalah keluarga atau orang-orang yang kehidupannya jauh di bawah taraf apa? Jauh dari berkecukupan. Ekonomi sangat rendah, sekolah tanpa pakai sendal, gurunya jangankan siswa, gurunya pun mengajar tanpa sendal, gurunya tempel-tempel. Kalau sekarang itu menjadi orang-orang anak sekarang ya. Boleh lah, Bu. Goyang-goyang, tempel-tempel. Pesan yang saya dapat yaitu kita itu harus bersyukur dalam menjalani kehidupan kita, karena di luar sana itu banyak sekali orang yang bahkan tidak sebenarnya pengen sekolah tapi mereka tidak mampu. Seperti kita kan bisa dibilang kita mampu membeli baju, membeli buku, bisa dari sekolah dari rumah itu ke sekolah itu naik kereta. Jadi kita harus bersyukur dalam menjalani kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk kalian yang diskusi. Yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis tentang unsur-unsur yang membangun dalam cerpen tersebut. Ayo, siapa yang bersedia? Ini nampilan berapa nih? Ayo, coba sampaikan unsur-unsur pembangun dalam cerita ini. Temanya apa? Kemudian tokohnya siapa saja? Latarnya di mana dan lain sebagainya sampai pada mana? Silakan. Temanya itu tetap kita menjalankan seorang Dito. Jadi tokohnya itu adalah Dito. Jadi sebagai perjalanan kita utama. Nah, ini wataknya dia itu kerja keras, pandang gerak, selalu bersyukur, dan itu selalu pernah dulu. Lalu latarnya itu adalah latar lingkungan, latar tempat, dan latar waktu. Temanya di mana? Tempatnya di mana? Latar waktunya itu dia adalah sebenarnya harinya itu hari libur, dianya tidak hari, dia sekolah sebagai guru atau gurunya. Lalu latar waktunya itu Gimana aku? Tempatnya? itu latar tempatnya itu seperti tempat tinggal dia di kaki sekolahnya juga. Bahasa itu bukan latar ya, latar dari satu. Lalu suasananya biasanya Gembiranya di mana? biasanya dia selalu merasa positif, dia nggak pernah mengeluh, dia selalu menganggap semua
Gerak banget. Karena penyakit hati yang selalu dikumpul-kumpul akhirnya reaksinya seperti itu. Agar Lalu alurnya itu alur maju karena metodologi itu jadi dari dramatik. Jadi misalkan dari dia kalau itu dia memakai unsur dramatik ya dalam mengilustrasikan cerita ya. Terus dia kayak ambil terus kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. selalu bersyukur ya pada sang pencipta. Oke, terima kasih untuk jadi saya mintakan satu orang lagi. Sini sudah, sebelah sana belum ada, saya kehilangan suaranya. Ayo. Ingat, silakan identifikasi unsur pembangun dalam ceritanya. Tadi unsur pembangun ya. Sekarang unsur pembangun dari segi unsur ekstrinsipnya. Nilai apa saja yang terkandung di dalam cerita yang tersebut. Selamat pagi semua. Menjelaskan tentang unsur prinsipnya. Jadi unsur prinsipnya itu adalah nilai sosial dan pendidikan dengan moral. Ya, nilai sosial dan moral. Bukti fisiknya apa? Buktikan. Tes tersebut menyatakan ada unsur nilai moral dan nilai sosial. Bukti satu. Bacakan apa nilai sosialnya, apa nilai moralnya. Nilai sosialnya itu adalah si kita mau membantu kakek nenek untuk membersihkan lainnya. Ya, kalau nilai moralnya, Moralnya sama juga. sikapnya gimana, tingkah lakunya. Dia yang bisa hidup mandiri, harus mau selalu berusaha dan tidak melakukan perubahan. Oke, baik, terima kasih untuk itu. Mulai belajar ya, mengekspresikan diri ya, dan pelan-pelan ya, berangsur-angsur nanti dengan perlahan membiasakan diri berbicara di depan kelas, itu nanti secara otomatis kita akan juga berani berbicara di hadapan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Anda semua. Dan sekarang saya ingin tanyakan, ya, coba ketua kelas kumpulkan LKPD-nya. Tadi udah dibuat penilaiannya ya, dapat kepada teman-teman langsung kan? Oke. Selanjutnya saya akan minta refleksi hasil pelajaran hari ini.
kalian buat tugas membuat cerpen ya, membuat cerpen di rumah. Ada PR-nya. Cerpen dalam bentuk pendidikan aja ya. Baiklah. Nah, sekarang saya minta tiga orang untuk menyampaikan refleksi peserta didik ya. Tadi kalau menurut kalian saya mempergunakan model pembelajaran apa hari ini? Model pembelajaran yang saya gunakan. Ya, PJB. Hasil yang diinginkan adalah presentasi. Ya, mempresentasikan siswa yang tidak berani berbicara akhirnya berani untuk berbicara. Menuangkan idenya mengenai materi ajar kita hari ini. Ya, kita unsur-unsur pembangunan cerpen. Nah, itu dia PJB-nya. Oke, saya minta untuk 3 orang sebagai bentuk refleksi peserta didik mengenai pembelajaran kita. Ayo, siapa materinya? Ya, Aulia lagi. Dua orang lagi. Ya, Antum. Kemudian Minta. Oke, selesai. Ya, silakan. Jadi yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah cerpen itu adalah situasi yang singkat yang memiliki ruang untuk mengukur, meluangkan emosi dan mengalir imajinasi. Dalam cerpen sendiri terbagi menjadi 3, yaitu cerpen pendek, cerpen sedang, dan cerpen yang panjang. Yang mana cerpen pendek itu terdiri dari pembahasan 100 cerpen sedang dari 120 hingga 1000 kata, dan cerpen yang panjang dari 1000 hingga 1000 kata. Yang mana cerpen itu memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang dapat dalam sebuah cerita, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita. Nah, macam-macam unsur intrinsik itu ada tema, tokoh, ada penemuan, alur, latar, gaya bahasa, dan ciri baca. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerita pendeknya. Lalu, dalam tokoh dan penemuan itu dibagi menjadi 2, yaitu analitik dan dramatik. Yang mana tokoh dalam analitik itu digambarkan secara langsung sebagai nilai-nilainya, sedangkan penemuan dalam dramatik itu digambarkan melalui cerpen sendiri. Sekian, Bu. Oke, terima kasih untuk Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma refleksikan tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang cerpen tadi kan, dan dijelaskan juga sebagian sama si Aulia. Nah, kita tuh belajar ini cerpen ada nilai-nilai juga. Kita sebelumnya tidak mengetahui tentang nilai-nilai di cerpen, kita mengetahui ada nilai moral, ada nilai budaya, nilai pendidikan, nilai sosial, sama nilai religius. Nah, terus di cerpen tadi ada juga cerpen pendek, sedang, juga panjang. Di sebelumnya kita nggak tahu tentang cerpen. Sebenarnya cerpen itu cuma ada satu aja, pendek aja, nggak ada cerpen sedang sama aja. Nah, cerpen pendek ini berkisaran antara 100 kata. Kalau kita sedang, dia berkisaran 1.000. Kalau panjang, dia 1.000 sampai 1.000, 5.000 atau 10.000 juga bisa. Terus di cerpen juga ada manatnya, alur, tema, latar, gaya bahasa, juga ada sama depannya juga. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong, guys. Kalian bisa silakan. Dengan ini saya memberikan refleksi karena dari teman-teman semua kan sudah dijelaskan mengenai siapa pembelajaran kita, secara lengkap dan dijelaskan. Nah, di sini saya nggak usah mengulang lagi, saya cuma memberikan kesan dan pesan saja. Nah, pesan saya mengenai pembelajaran itu yaitu PJB ini sangat membantu bagi kami peserta didik dalam memahami yang namanya pembelajaran seperti cerpen ini. Nah,
Nah, dari cerpen ini kami banyak belajar bagaimana menulis cerita, bagaimana kami mengekspresikan diri kami. Nah, saya sendiri sebagai cerpenis sendiri sangat terbantu dari pembelajaran yang begitu, yaitu EJBL, yang dimana saya mampu membuat sebuah cerita dengan lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dari cerita-cerita yang saya buat sebelumnya sebagai cerpenis itu mungkin masih banyak unsur yang saya nggak juga di sini ternyata ada, seperti yang namanya saya menulis cerpen, yang namanya itu perjalanan waktu ternyata itu masuk lintas zaman seperti itu. Terus seperti gaya bahasanya, seperti isinya, seperti perjalanan tokohnya seperti itu. Nah, dari cerita yang saya bikin terdahulu mungkin masih banyak kurangnya. Namun dari pembelajaran ibu ini saya banyak mengambil pembelajaran lagi seperti apa sih menulis cerpen yang lebih sempurna lagi. Bagaimana sih menarik perhatian pembaca, bagaimana sih cara mengambil fakta-fakta dari luar dan dikaji dalam sebuah cerpen dan dapat menarik minat pembaca untuk membaca sebuah cerpen. Selanjutnya saya tanya kepada kalian. Model pembelajaran hari ini kalau dikasih bintang, saya berhak mendapat bintang berapa? 5. Itu merupakan bentuk refleksi kalian kepada saya dan refleksi saya kepada kalian. Ternyata apa yang saya ajarkan itu memang membekas, ya, terbukti daripada refleksi yang kalian sampaikan di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ayo sekarang kita dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5, dapur 5 2 kali. Oke, terima kasih. Seperti saya akhiri, tapi saya tutup terlebih dahulu. SPT-nya kita buat pengunjung, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ya, silakan diambil makanannya. Baik, siap gerak. Untuk menutup sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada ibu guru. Nah, ikuti gerakannya seperti yang ada di Ini Kita ice cream, Bu. tapi suaranya enggak ada.
Apa tadi kan silakan. Ya, Bu, saya nama saya. Satu nama saya sama Happy. Lagi-lagi. Bluetooth mode. Connected. Di depan. Itu lihat apa? Lihat silakan maksudnya partner ya. Ya, mulai, Bu. Coba ya. Jangan gimana? Dari yang dulu satu. Tangan diputar. Sama yang tinggi ya. Oh ya. Ini ya. Iya. Sudah datang belajar, cek sudah datang aja. Bahkan sarapan konsentrasi, makan siap teh, malam ini, dan sudah segar 18 jam. Sudah handphone, tidak boleh sering kontak office, dan sudah standing hari 18 jam. Itu yang
Musik. Ibu belum tutup. Jadi,